Halo semua, hari ini kita akan klarifikasi karena saya lihat ada video bahwa Pak Ahok berkata dia adalah Kristen Ortodoks dan dia berkata ada kemungkinan Paulus menikah. Jadi hari ini kita akan konfirmasi bersama dengan Romo Daniel, apakah benar begitu? Ya Romo, kan kita ada berita beberapa waktu yang lalu bahwa Pak Ahok berkata bahwa dia Kristen Ortodoks, terus juga dia mengucapkan beberapa statement ya bahwa Paulus ada kemungkinan menikah. Nah, mungkin kita perlu beberapa kali klarifikasi. Pertama, apakah benar Pak Ahok itu adalah anggota Kristen Ortodoks gitu, Romo? Ya, Pak Ahok tidak pernah tercatat di dalam keanggotaan di Gereja Ortodoks. Dan mungkin kata Ortodoks ini banyak terjadi kerancuan karena mengacu kepada saya lihat dari Kamus W.Y.S. Purwodarminto, kata-kata Ortodoks itu bisa diartikan kolot, diartikan kuno, diartikan mungkin konservatif yang semacam itu. Mungkin ketika Pak Ahok mengatakan dia Kristen Ortodoks, maksudnya sebagai orang Protestan, dia mengikuti hanya apa yang diajarkan oleh Alkitab saja, sesuai yang dipahami di dalam ajaran Protestan. Mungkin itu. Tetapi kalau gereja Ortodoks menggunakan istilah Ortodoks itu, mulai dari awal, itu dari bahasa Yunani orthos dan doxa. Coba kita baca kata-kata ortos itu kita jumpai di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 10. Ya. Di sana Kisah ada Rasul. muncul kata ortos yang artinya lurus. Jadi untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud Pak Ahok juga adalah gereja ortodoks seperti yang kita mengerti sebagai gereja yang berasal dari sebelah timur di dunia Romawi purba. Kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 10. Tolong bacakan itu, ada nggak? Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Iya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berlari kian kemari. Itu, Romo? Dia tegak itu bahasa aslinya ortos. Nggak bengkok, nggak melenceng kiri kanan, itu artinya ortos. Ya. Jika kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 13. Ibrani 12 ayat 13. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan arti yang lain dari jadi arti yang lain dari ortos itu adalah lurus, tegak atau lurus. Jadi kata ortodoks itu dari kata orthos ini ya, tegak atau lurus, dan doxa yang bisa berasal dari kemuliaan atau berasal dari dokein. Dokein itu pemikiran. Jadi dari kata dokein menjadi doxa. Jadi ortodoksa itu adalah bisa bermakna pemuliaan yang lurus atau kemuliaan yang lurus, kemuliaan yang tepat, atau pengajaran atau pemikiran yang lurus. Nah, kata-kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru dalam bentuk yang kita lihat di sana. Tetapi ketika gereja purba sejak zaman Irenaeus, yang adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus dari Smyrna, sekarang di kota Izmir di Turki. Polikarpus ini punya murid namanya Ignatius. Bukan Ignatius, Irenaeus. Nah, Irenaeus ini pada waktu hidupnya, itu yang saya punya bukunya karangannya Irenaeus, sebentar ya, yang ini buku tebal karangan dari Irenaeus yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, judulnya Against Heresies, melawan bidat-bidat.
Jadi kita mengetahui kehidupan gereja purba dan sejak zaman para rasul itu dari tulisan orang-orang ini yang akhirnya oleh gereja disebut sebagai bapak-bapak gereja. Nah, Irenaeus ini karena waktu itu menghadapi banyak heresis, banyak bidat-bidat yang pada umumnya bercorak gnostik, dia menyebut ajaran itu adalah ajaran yang tidak lurus sesuai ajaran para rasul. Ajaranmu itu adalah ajaran yang heterodoks. Dari kata heteros. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk diterjemahkan sebagai berbeda dalam bahasa Indonesia. Heteros itu artinya berbeda dalam jenis maupun di dalam macamnya. Umpamanya gini. Saya dan botol adalah berbeda. Nah, berbedanya betul-betul berbeda. Botol bukan manusia, terdiri dari plastik. Saya manusia. Jadi berbedanya ini kalau bahasa ini menggunakan kata heteros. Nah, saya berbeda dengan administrator dan tanpa ragi. Nah, ini penggunaan katanya bukan heteros, tetapi alos. Berbeda, tapi alos. Sama dengan Roh Kudus disebut alos parakletos. Beda dengan Yesus, tetapi sejenis istilahnya, sama ilahinya gitu. Nah, ajaran yang heterodoks tadi adalah betul-betul beda dalam jenis, dalam isi, dalam apapun daripada ajaran para rasul, sehingga ajaran heterodoks itu identik dengan ajaran heresis, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi bidat. Heresi itu sendiri dari kata eris dalam bahasa Yunani. Eris itu artinya memilih satu pokok dari iman itu di blow up menjadi cara untuk melihat segala sesuatu yang lain. Jadi semuanya kembalinya ke situ. Nah, itulah heresi. Nah, ajaran para rasul itulah yang oleh Irenaeus waktu itu digunakan. Inilah ajaran yang ortodoks, ajaran yang lurus, ajaran sesuai yang diberitakan oleh para rasul kepada bapak rohani saya dalam hal Yohanes dan kepada saya, itu gambarannya begitu. Berarti ada ajaran ortodoks itu ajaran yang lurus sesuai yang diajarkan oleh para rasul. Nah, selama 3 abad pertama, gereja purba itu memiliki 3 pusat, yaitu di barat di Roma, di timur itu di Alexandria, dan di Antiochia di Syria. Nah, setelah pertobatan Konstantinus pada tahun 312 sekian, akhirnya kota Konstantinopel dibangun sebagai ibu kota kerajaan sebelah timur, dan kota Yerusalem dibangun kembali karena pada tahun 70 kota Yerusalem itu digempur oleh Jenderal Titus. Maka Yerusalem akhirnya dijadikan lagi sebagai pusat kekristenan karena selama itu tidak jadi pusat apa-apa karena udah hancur. Sehingga pusat gereja waktu itu ada 5. 1 di barat di Roma, 4 di timur di Konstantinopel, di Alexandria, di Antiochia, dan di Yerusalem. Nah, gereja-gereja inilah, gereja-gereja timur banyak diganggu dengan ajaran bidat-bidat ini. Maka untuk membedakan dirinya dengan ajaran heterodoks tadi, maka istilah yang digunakan Irenaeus itu digunakan untuk menyebut dirinya, kamilah yang ortodoks. Dan sejak saat itu, karena pusatnya di timur, seringlah gereja purba sebelah timur itu disebut sebagai gereja ortodoks timur. Sedangkan gereja yang di barat, yang berpusat di Roma, itulah yang kita kenal sebagai gereja Roma Katolik. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan gereja ortodoks, kalau dalam arti gereja yang berasal dari zaman purba ini. Nah, ketika Pak Ahok mengatakan dia adalah Kristen ortodoks, tentulah yang dimaksud dia bukan anggota gereja purba dari timur ini. Sebab yang saya tahu, Pak Ahok adalah mengikuti tradisi reform ya. Kalau nggak salah dia anggota gereja GRI, itu betul ya. Atau gerejanya Pak Stephen Tong kalau nggak salah. Dan mungkin kalau Pak Ahok maksudnya ortodoks, bukan ortodoks dalam pengertian anggota gereja ortodoks. Ortodoks dalam pengertian ajaran protestanisme reformasi
yang tidak neko-neko, yang tidak aneh-aneh, yang lurus seperti ajaran Martin Luther dan Calvin. Mungkin itu yang dimaksud Pak Ahok. Oleh karena itu kalau Pak Ahok bisa menjelaskan, ya saya mohon untuk menjelaskan akan hal ini. Sebab yang jelas Pak Ahok bukanlah anggota gereja ortodoks dalam pengertian gereja khotbah yang berasal dari timur ini. Oke. Gitu. Jadi jelas ya teman-teman, tadi Pak Romo Daniel sekali lagi saya jelaskan bahwa Ahok dalam dia berkata bahwa dia adalah Kristen ortodoks, artinya adalah dia Kristen yang lurus, bukan berarti dia anggota gereja ortodoks. Karena anggota gereja ortodoks adalah ya ketuanya Romo Daniel. Dan Pak Ahok tidak tercatat di dalam gereja ortodoks yang dipimpin oleh Romo Daniel. Nah, terus yang pertanyaan kedua mengenai Paulus, bagaimana Romo? Apakah ada kemungkinan Paulus itu menikah apa enggak, atau gimana? Ya, saya tahu ada pendapat-pendapat itu waktu saya kuliah juga dulu dibahas. Tetapi kalau kita lihat buktinya, ya ada orang yang membela kemungkinan ini, tetapi biasanya itu adalah pendapat-pendapat sarjana modern ya, memunculkan bahwa yang menjadikan permasalahan Paulus menikah atau tidak. Kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri, Paulus sendiri tidak pernah mengatakan dia pernah menikah atau istrinya mati atau apa, tidak. Dia mengatakan, coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang kedua, tolong bacakan di sana. 1 Korintus 9 ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Teruskan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Teruskan. Tidakkah kami punya hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Nah, jadi dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa rasul-rasul lain itu membawa istrinya. Dan Kefas, Petrus itu jelas karena ibu mertuanya disembuhkan oleh Kristus, berarti dia punya istri kan. Kalau Kefas, yang lain-lain memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi di dalam catatan Sinaksaryon akan kita jumpai nama-nama dari istri-istri para rasul ini, yaitu kisah para orang kudus di dalam gereja yang dipelihara dalam gereja ortodoks. Nah, Paulus mengatakan di sini, tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang ke istri Kristen? Berarti dia tidak punya istri. Permasalahannya, dia tidak punya istri ini karena belum menikah, atau dia tidak punya istri ini karena istrinya meninggal. Dia jadi janda, dia jadi duda. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Kebanyakan di dalam tradisi Protestan, tradisi Reformasi atau Protestan pada umumnya, mereka terbelah dua antara ini. Ada yang mengatakan ya memang Paulus itu pernah menikah, pernah menjadi anggota Sanhedrin, dan menjadi anggota Sanhedrin itu seharusnya dia punya istri. Barangkali dia bercerai atau barangkali dia menikah, tapi semua itu masih merupakan duga-duga, sebab Paulus sendiri tidak menerangkan apakah dia punya istri atau tidak. Dan dia tidak menerangkan kalau punya istri, istrinya menikah, istrinya itu cerai atau meninggal. Kita tidak dijelaskan. Lagi pula, kalau dikatakan dia anggota Sanhedrin, ya, kalau anggota Sanhedrin memang harus menikah. Paulus sendiri tidak pernah mengatakan dia anggota Sanhedrin. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ya. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang mulai kita baca ayatnya yang keempat, pasal 3. Di mana Paulus memberikan kredensialnya ya, sebagai seorang rasul Kristus, dengan membanggakan untuk menanggapi orang-orang yang mengkritik dia, yang menganggap remeh dia, dengan menyatakan keadaan lahiriahnya itu.
Coba ayat 4. Sekalipun aku juga, tolong bacakan itu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari Sampai ke-8 dengan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Adalah sungguh aneh kalau dia menjelaskan tentang kredensialnya dari Israel, suku Benyamin, penganiaya jemaat, taat pada hukum Taurat sebagai orang Farisi, dan lain-lain, lalu tidak menyebutkan aku juga anggota Sanhedrin. Romo, kalau Sanhedrin ini itu kan apa, Romo? Lebih kuat lagi. Gimana? Bisa dijelaskan Sanhedrin itu apa, Romo? Sanhedrin itu semacam majelis ulama gitu kalau di Indonesia itu. Semacam ada majelis daripada para pimpinan agama Yahudi waktu itu, yang kebanyakan terdiri dari para imam, tetapi juga ada orang Farisi. Dan menurut aturannya orang baru umur 30 kalau menjadi anggota Sanhedrin. Dan di sini Paulus sama sekali tidak mengatakan bahwa dia adalah anggota Sanhedrin. Oke, berarti kalau kayak di Indonesia sekarang, Sanhedrin itu seperti MUI gitu, atau seperti iya, semacam MUI, ya, gitu? semacam MUI gitu. Oke. Hanya Sanhedrin sekarang di Israel sudah nggak ada Sanhedrin ini. Kalau Farisi itu apa, Romo, artinya, Romo? Apa? Kalau orang Farisi itu artinya apa? Jadi dulu pada zaman Makabe, orang-orang Yahudi ini banyak yang dipengaruhi oleh budaya Yunani yang menguasai tanah Israel. Ada kebanyakan kaum imam itu yang mengadopsi beberapa pengaruh Yunani, umpamanya berusaha untuk menghilangkan tanda sunat, mengadakan gladiator dan lain-lain. Dan mereka lebih liberal dalam pendekatannya kepada iman mereka. Umpamanya mereka tidak percaya ada roh, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya adanya kebangkitan. Itulah orang-orang Saduki yang adalah keturunan imam, dan mereka mengatakan mereka disebut Saduki karena mereka menganggap dirinya keturunan Imam Sadok, imam besar pada zamannya Salomo. Makanya mereka disebut sebagai orang Saduki. Nah, sementara dan pusat ibadahnya adalah di Bait Allah. Mereka lebih tekankan sisi keimaman, sisi ritual. Sedangkan orang Farisi, dari kata-kata Farisi itu dari kata paras. Paras itu memisahkan diri. Jadi paras itu menjadi perusim. Perusim itu orang-orang yang memisahkan diri menjadi Farisi. Yaitu memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh non-Yahudi ini. Dan mereka ibadahnya lebih di dalam sinagoga. Sinagoga kalau Islam itu sekarang umpamanya ada Bait Allahnya itu seperti Ka'bah di Mekah, sinagoga itu semacam masjid, musola gitu ya, yang tersebar di mana-mana. Nah, orang Farisi itu lebih ibadahnya kepada di sinagoga-sinagoga ini, dan yang ditekankan di dalam ibadah itu adalah pembelajaran kitab Taurat, bukan pada ritual-ritual yang ada di Bait Allah. Dan dua kelompok ini, Farisi dan Saduki ini, saling tegang satu dengan yang lain. Itu siapa jadi gimana? Kalau Sanhedrin itu anggotanya harus Farisi atau harus Saduki atau bagaimana, Romo? Ya, Pak Farisi juga bisa, ada Farisinya. Tapi juga ada kebanyakannya Saduki sih yang anggotanya itu. Jelas nih ya. Oke. Nah, berarti Paulus itu seperti apa? Mahkamah yang sangat dihormati dan ditinggikan ya. Berarti dia kalau Paulus nggak mungkin dengan kebanggaan begini, nggak mungkin Paulus nggak nulis kan? Kayak misalnya kita misalnya mau membanggakan diri, saya anggota MUI, wah udah pasti ngomong kemana-mana gitu. Nggak mungkin di dalam sini pasti nggak mungkin Paulus nggak ngomong gitu ya. Iya, dia nggak ngomong sama sekali di situ. Jadi makanya orang yang mempercaya bahwa Paulus itu nikah atau tidak nikah, dua-duanya masih dalam ranah spekulasi. Belum ada data konkret bahwa memang itu demikian.
Tapi saya tidak mengatakan tidak begitu saja. Hanya datanya memang tidak ada, dan dalam tradisi ortodoks memang Paulus dinyatakan tidak menikah gitu. Itu Nah, tradisi resminya pertanyaannya, ortodoks ya? ya, pertanyaannya adalah kalau memang dia bukan anggota Sanhedrin, kenapa dia diberi surat oleh imam besar, surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen? Nah, mungkin dia diberi surat ini karena dia memang orang-orang yang begitu fanatik terhadap agama Yahudi itu. Makanya dikatakan di dalam pengakuannya tadi, kita kembali kepada Filipi. Filipi pasal yang ketiga tadi, kita baca demikian. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang kedemikian. Maaf, ayatnya kita baca ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Gitu? Jadi dia orang yang betul-betul saleh gitu istilahnya, kalau menggunakan istilah umum sekarang ini. Saleh di dalam menjalankan hukum Taurat dan cenderung fanatik sampai membenci orang yang berseberangan dengan ajaran Yahudi yang strict itu. Itu yang kita lihat dalam Galatia pasal 1. Di dalam Galatia pasal yang ke-1, kita baca demikian. Ayat 14. Ayat yang ke-13 dan 14. Galatia 1, 13, 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itu. Jadi sangat fanatik sekali. Dia menjalankan agama-agama Taurat. Dia mengatakan, aku telah mengungguli teman-teman saya sebayaku. Jadi dari awal dia kelihatannya sangat fanatik. Dan sangat bersemangat untuk membela agama Yahudi. Nah, oleh karena itu, mungkin karena ini, maka karena dia mempunyai semangat ingin membela agama, maka ketika ada agama baru ini, orang-orang muda Saulus ini akhirnya digunakan oleh Sanhedrin, tenaganya dipakai oleh Sanhedrin untuk mengadakan aniaya kepada orang Kristen, dengan jalan dia diberi surat wewenang untuk melakukan penganiaya itu. Jadi tidak harus dia menjadi anggota gitu. Tidak harus dia menjadi anggota Sanhedrin untuk bisa digunakan tenaganya oleh Sanhedrin. Jadi kalau begitu, dan juga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang kita baca pasal 7, bukan pasal 8. Pasal 7 kita baca ayatnya yang sebentar. Kita baca bahwa pada waktu Stefanus dianiaya, disitulah Saulus ikut melakukan penganiayaan karena dia memang sudah diberi surat kuasa oleh imam besar di Sanhedrin, dan Saulus di situ atau Paulus disebut sebagai seorang muda. Ya, kita baca ayatnya. Ayat 58. Kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya.
dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Oke, kalau Sedang dia mereka... ya, Ya. halo, Ya, silakan Bapak. ya. Kalau Paulus sudah menikah, tidak mungkin dia disebut orang muda. Sebab orang-orang sudah menikah sudah dianggap orang dewasa. Bukankah begitu? Kalau udah menikah perlu udah dikatakan dia orang muda lagi, gitu. Iya, enggak lah, orang dewasa kan sudah menikah. Ya orang muda itu kira-kira sebelum menikah gitu. Jadi memang dia dekat dengan, ya umur sekian gitu. Jadi memang dia dipakai oleh Sanhedrin dikarenakan semangatnya untuk membela agama, kefanatingannya, dan mungkin dalam waktu muda itu dia sudah mempunyai, maaf ini jatuh itunya apanya, bentar maaf. Dia mempunyai pengetahuan akan agama secara mendalam, akan Taurat secara mendalam, mungkin begitu. Sehingga dia bisa dimanfaatkan tenaganya oleh orang Yahudi, oleh para pemimpin waktu itu. Gitu. Oke. Ya. Terus yang lain, dia juga mengatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 8. Di dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-8 kita baca. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Berarti kalau begitu, itu entah dalam keadaan duda atau dalam keadaan tidak kawin, yang penting dia sedang dalam keadaan lajang. Tidak memilih pasangan. Nah, karena lajang itu bukan hanya seorang duda, nah ini bisa juga berarti dia ini memang selibat gitu loh. Artinya tidak menikah. Meskipun ada yang menafsirkan ini mungkin Paulus di sini berbicara tentang keadaan duda, tentang keadaan apa gitu. Tetapi dia hanya mengatakan kamu yang tidak menikah, kamu yang janda, jadilah seperti aku, membuktikan dia memang tidak punya pasangan hidup gitu. Hanya dia tidak menerangkan dia tidak punya pasangan hidup itu karena duda, atau dia tidak pasangan hidup itu karena ditinggal mati, atau tidak punya pasangan hidup itu karena memang tidak menikah. Dia tidak memberikan keterangan apapun di situ. Jadi kalau kita mengatakan dia memang pernah menikah dan janda, itu juga spekulasi gitu loh. Tapi data konkretnya tidak ada. Jadi dulu pada waktu saya kuliah memang dibicarakan. Waktu masa kuliah saya dulu dibicarakan ini Paulus menikah atau tidak dan lain. Tapi saya lihat karena dalam Alkitab sendiri kita tidak punya data konkret atau pengakuan konkret dari Paulus sendiri bahwa saya memang duda atau bahwa istri saya mati. Dia hanya mengatakan bahwa mengindikasikan dia tidak punya istri dan dia mengendai orang lain yang single pada umumnya, entah single karena memang tidak menikah atau karena duda, untuk tinggal seperti dirinya, yang berarti dia tidak menikah. Dan kemungkinan juga sebelum sempat dia menikah, dia bertobat. Karena masih pada waktu dia menganiaya Stefanus kan disebut anak muda, ya kan? Dan ketika dia menganiaya Stefanus itulah dia bertemu dengan Kristus, gitu kan? Ya. Jadi walaupun dia adalah orang Farisi, mungkin dia hampir menjadi anggota Sanhedrin, tapi belum sempat menjadi anggota, dia bertobat. Dan kalau dia bertobat, tidak mungkin dia tidak tahu ajaran Kristus yang tertulis dalam Matius pasal 19 ayat 12. Tolong kita bacakan. Matius pasal 19 ayat 12. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Terus? Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Jadi ada 3 orang yang dinyatakan tidak dapat kawin. Bahasa aslinya adalah eunuchos. Eunuchos itu bisa berarti orang kebiri. Tapi ini bisa juga orang yang tidak dapat kawin secara umum. Ya, ada orang tidak bisa kawin karena demikian lahir demikian dari kandungan ibunya. Mungkin ada orang yang sejak lahir sudah buta. Nah, orang ini juga mengalami itu, bukan karena diciptakan Allah begitu, karena adanya kejatuhan pada diri manusia sehingga anomali apapun bisa terjadi pada manusia. Termasuk ketidakmampuan untuk menikah baik secara fisik atau secara kejiwaan. Lalu ada orang yang tidak dapat kawin karena dibuat orang secara fisik. Biasanya di zaman dulu, kalau ada seorang raja atau seorang kerajaan mengalahkan suatu kerajaan lain, orang-orang mudanya akan ditangkap dan dikebiri, dijadikan penunggu harem-haremnya kaisar. Jadi mungkin begitu. Atau kalau ini kejiwaan, mungkin karena pengaruh orang luar sehingga dia menyebabkan dia tidak mampu untuk menikah itu. Itu jenis kedua. Jenis ketiga adalah ada orang yang memang ya biasa, sebenarnya dia bisa kawin, memutuskan untuk menjadi selibat. Selibat itu keadaan hidup tanpa kawin. Bukan untuk apa-apa, lalu tidak menikah lalu melakukan perbuatan dosa kesana kemari, itu bukan selibat. Selibat dalam arti tidak menikah memang mengendalikan diri untuk tujuan menyucikan dirinya, untuk tujuan menguduskan dirinya. Dan itu dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7 tadi, ayatnya yang ke-32. 25 dulu, kita baca ayat 25. 25. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Kenapa? Teruskan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Terus? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Iya, jadi dia menasihatkan orang yang belum pernah kawin, sebaiknya tidak usah kawin lah. Sebab itu kamu akan mendapat kesusahan jasmani, gitu ya. Terus, ayat 32. 32 langsung ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Terus? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Iya. Semua ini jadi dia mengatakan, ya, teruskan. Iya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya. Jadi tujuannya adalah bahwa di sini dia tidak berkata tentang janda atau duda.
dia berkata tentang orang yang kalau tidak menikah sebaiknya tidak menikahlah untuk memusatkan diri kepada Tuhan, dan ada ayat yang mengatakan untuk menguduskan diri. Di mana itu ayatnya itu? Di dalam pasal ini juga mengatakan bahwa supaya dirinya, ayat 34, coba baca lagi ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya tidak terbagi lagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami, ya itu tujuannya. Tujuan supaya tidak menikah bukan untuk, ya, bukan untuk membuat mereka terus bebas melakukan perbuatan dosa, enggak. Tujuannya justru untuk pengudusan. Itulah sebabnya nasihat ini tetap dipelihara dalam gereja ortodoks dalam wujud mereka yang tidak menikah dalam komunitas biarawan dan biarawati. Romo, tujuannya adalah untuk di gereja ortodoks biarawan biarawati atau romo itu seperti Katolik kan? Kalau Katolik kan tidak boleh menikah kan? Enggak, tidak semua romo itu biarawan oleh gereja ortodoks. Oh gitu. Makanya romonya mayoritasnya menikah di gereja ortodoks. Boleh menikah sebelum dia ditahbiz. Kalau mau tidak menikah, harus konseling kepada uskup dulu. Alasannya apa? Nanti akan direferensi ke psikiatris, ditanya ini dan itu dan macam-macam. Kalau memang tidak ada masalah, lalu ditahbizkan. Jadi kalau sudah ditahbizkan, tidak boleh mengubah status. Ketika ditahbizkan statusnya nikah, ya selamanya wanita itu saja yang jadi istrinya, tidak boleh bercerai gitu ya. Dan kalau pada waktu ditahbiz itu belum menikah dan memang tidak tidak mau menikah, ya seterusnya sampai mati dia tidak menikah. Gitu. Dan kalau biarawan itu lain lagi. Itu orang awam yang memang ingin hidup memusatkan diri pada kehidupan doa, kehidupan puasa, kehidupan mengalahkan keinginan hawa nafsu dan lain-lain. Nah itulah para biarawan. Gitu. Jadi mereka tidak harus romo. Gitu. Mereka adalah orang awam yang memang menghidupi dirinya mengikuti nasihat yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Ya. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks tidak ada paksaan menikah atau tidak menikah. Itu terserah panggilanmu, itu terserah karunia yang diberikan kepadamu. Sebab kalau itu bukan karunia, yang karunia tidak menikah suruh menikah, ya nanti repot sendiri. Yang karunia tidak menikah suruh menikah juga repot sendiri. Makanya Paulus mengatakan di dalam ayat 2, coba kita baca pasal 7. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki. Oke. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi ini dia tidak berbicara tentang duda atau enggak. Dia berbicara memang orang yang tidak kawin gitu loh. Sebaiknya baik kalau orang tidak kawin. Terus ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah ini, kalau kamu tidak kawin, lalu kamu melakukan dosa kiri kanan, ya lebih baik kamu kawin gitu, daripada berbuat dosa. Ayat yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Dan seterusnya, maksudnya dalam hubungan seksual ya, ini tugas masing-masing. Ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Yang seorang karunia untuk menikah, yang seorang karunia untuk tidak menikah. Ini karunia Roh Kudus juga. Gitu. Sebab kalau tidak karunia, tidak memiliki karunia, lalu kita memutuskan untuk tidak menikah, kita yang morat-marit nanti hidup kita. Pikiran kita kacau dan akhirnya kita merusak hidup kita sendiri dan menjadi skandal bagi orang lain kan gitu. Tapi kalau dapat karunia, kenapa tidak?
Jadi tidak ada keharusan untuk tidak menikah, tidak ada keharusan harus menikah, tidak. Itu terserah pada panggilan orang masing-masing. Romo, kalau di gereja Ya. Ortodoks, kalau orang yang sudah bercerai itu boleh menikah lagi gak, Romo? Sekalian kita karena ngomongin begini nih, Romo, tanggung, Romo. Di dalam gereja Ortodoks, pernikahan itu secara prinsip tidak bisa bercerai. Tetapi melihat kelemahan manusia dan dosa-dosa, jika kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat ketidakharmonisan, pelanggaran terhadap prinsip pernikahan, umpamanya perzinahan, itu ada perkecualian. Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 32. Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya Nah, ada kata kecuali ini. Kecuali kata kecuali. Berarti ada perkecualian bahkan oleh Yesus sendiri. Gitu. Secara prinsip tidak ada perceraian, tetapi kalau sampai ada perzinahan, salah satu dari pihak yang dilukai itu tidak terima. Kalau dia tidak terima dan minta cerai, dia tidak bersalah, yang salah yang melakukan kesalahan, yaitu melakukan perzinahan ini. Sehingga dengan demikian, meskipun secara prinsip pernikahan Kristen itu tidak ada perceraian, tetapi melihat kenyataan kalau ketika keluarga itu sudah tidak menunjukkan harmoni pernikahan dan akhirnya dapat membahayakan, umpamanya suaminya gila, yang membahayakan istrinya, membahaya jiwanya dan lain-lain, tidak bisa itu diteruskan. Kalau istrinya mau menunggu sampai gimana? KDRT maksudnya, Romo. Kekerasan dalam rumah tangga maksudnya. Dikonseling dulu, tapi kalau sudah dikonseling tetap saja seperti itu, ya berarti ini keharmonisan dalam perkawinan tidak ada. Padahal tujuan perkawinan itu untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan keharmonisan, bukan menjadikan penjara dan tempat siksaan gitu. Jadi kalau sudah dikonseling oleh gereja tidak bisa, ini tidak mampu, pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan ini, kalau dia meminta perceraian itu termasuk dalam perkecualian itu. Jadi gereja bukan berarti yang menceraikan, dia bercerainya akan ke pengadilan gitu, bukan gereja. Hanya gereja akhirnya mengakui bahwa hubungan pernikahan tidak ada gitu. Tapi pernikahan perceraian datanya dari pemerintah, bukan dari gereja. Karena gereja tidak berhak untuk menceraikan orang. Nah, seandainya orang ini menikah kembali, batasannya cuma 2 kali. Ya sudah, kamu cerai sekarang, lalu kawin lagi, ya sudah, sekali jangan kita. Dan doanya beda. Doa perkawinan kedua itu berbeda dengan doa pada waktu perkawinan pertama. Doanya penuh permintaan ampun dan pertobatan. Sebab dia dianggap gagal dengan pernikahan yang pertama. Jadi doanya lebih bersifat apa ya? Penitensial itu apa? Penuh pertobatan gitu isinya, isi doanya. Dan sesudah itu untuk kesempatan yang ketiga sudah tidak ada. Sudah terserah kamu gagal yang pertama kok gagal lagi yang kedua. Gitu. Kalau sudah kamu gagal yang pertama dan kamu sudah minta ampun waktu itu dalam pernikahan yang kedua, sesudah itu kamu tidak bisa untuk melakukan perceraian yang kedua, yaitu terserah kamu, itu tanggung jawab kamu gitu. Jadi gereja masih memberi kesempatan, tidak kaku seperti polisi, karena gereja itu ibu bagi umatnya, bukan polisi gitu loh. Langsung ditilang polisi gitu ya? Kan kaku. Kamu melanggar hukum ya sudah, itu gereja model polisi. Nah kalau gereja terus modelnya model ibu, ngerti? Ya aku beri kesempatan dan kamu boleh, tapi ini kamu salah loh. Nikah bercerai yang pertama itu maka ada isinya doanya isi pertobatan, permintaan ampun, permintaan maaf. Jadi nggak sama.
Jadi rasanya kayak nggak enak juga gitu. Orang nikah kok isi berdoanya pertobatan gitu. Ya sebaiknya sih jangan cerai gitu, itu yang terbaik. Ya, betul. Sebaiknya, sebab cerai itu menyakitkan bagi semua pihak. Baru saja saya ada ibu dan satu gereja yang lain yang nggak usah saya sebutkan, yang gerejanya memang tidak mengizinkan cerai sama sekali, padahal dia telah ditinggalkan suaminya lama. Ibu itu nangis-nangis ke saya, kenapa tidak datang kepada gembala di sana? Ya gembala sudah tidak bisa, karena menurut aturan gerejanya tidak boleh cerai sama sekali. Yang menderita saya sekarang. Loh, ini kan kasihan malahan. Nah gereja harus, dalam kasus ini gereja harus turun tangan menolong orang ini gitu loh. Bukan malah membebani, awas kau gitu. Nanti jadi kayak polisi menakut-nakuti gitu. Gitu. Ya, jadi itu sikap gereja ortodoks. Jadi kalau ada kepernikahan itu sampai orang itu bercerai karena memang situasinya memang sudah tidak ditolong lagi, dengan konflik sudah tidak mempan, dengan ini tidak mempan, ya akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Gereja bukan memberi surat cerai, memberi surat pengakuan bahwa hidup pernikahan sudah tidak ada dalam orang ini, dan kalau nanti menikah modelnya seperti yang saya katakan tadi, itu dalam polisinya gereja ortodoks. Dan nggak ada yang ketiga, jelas. Ya, nggak ada apa? Dan nggak ada yang ketiga. Enggak, ketiga tidak boleh. Kalau ketiga entah kamu, itu urusan kamu. Kalau kamu sudah melanggar, pertama saja kamu sudah salah, masa diulang lagi gitu loh, ulang yang sama. Ya, makanya diingatkan sebelum perkawinan yang kedua, ingat kamu udah gagal yang pertama itu. Oke. Nah sekarang bagaimana supaya ini lebih baik, ya? Berarti clear ya di antara di dalam Kristen, entah itu Katolik, Protestan, dan Ortodoks, semua sepakat bahwa perceraian itu tidak boleh ya Romo. Betul? Bukan idealnya. Bukan idealnya. Oke. Idealnya ya satu sekali dan selama-lamanya. Kenapa? Kalau dalam gereja ortodoks melihatnya dari landasan Tritunggal. Di dalam Tritunggal itu Allah Bapa itu gambaran suami. Sebagaimana firman itu keluar dari Bapa. Menurut Yohanes 8 ayat 42. Demikianlah istri itu keluar dari suami, dari lambungnya suami. Dengan demikian istri itu lambang dari firman tadi, sang putra itu. Nah, antara Bapa dan Putra ini diikatkan oleh cinta kasih. Yang cinta kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus dari Bapa kepada Putra. Demikianlah Roh Kudus itu adalah gambaran dari ikatan cinta kasih yang ada antara suami dan istri. Sehingga dengan demikian perkawinan itu menurut ajaran ortodoks bukan sekedar karena kebutuhan jasmani atau kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sosial, bukan, tetapi mempunyai akarnya di dalam keberadaan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Tritunggal itu. Romo, oleh karena itu perkawinan itu ya. Jadi mau nanya nih Romo, tadi kan ada yang kedua kan masih istilahnya ditoleransi ya Romo. Tapi kan ini di ayat yang Matius 5 ayat 32 yang selanjutnya kan tertulis, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, Romo. Itu gimana? Ya memang pada akhirnya membuat berbuat zina, tapi kan ada pengampunan tadi. Jadi karena kan sulit, ini memang masalah yang sangat sulit. Bagaimana ini kalau dibiarkan dua-duanya menderita gitu loh. Dan untuk itu maka diberi kesempatan pertobatan itu. Perkawinannya dengan perkawinan pertobatan gitu loh. Caranya mengatasi itu gitu. Berarti dengan penuh kesadaran bahwa sebenarnya ini nggak boleh loh gitu ya? Oh, iya, sebenarnya itu nggak boleh gitu. Jadi aturannya tetap nggak boleh, cuman toleransi, bukannya aturannya dirubah gitu ya? Belas kasihan, karena Allah itu bukan hanya yang adil saja, dia pengasih juga, tapi juga ada batasnya, pengasih dalam batasan-batasan moral gitu loh. Jadi nggak sembrono, ya Allah pengasih
terserah apa aku lakukan apa saja. Enggak, batasannya tetap ada. Cerai kawin lagi, cerai kawin lagi, cerai kawin lagi. Iya, nggak Unlimited bisa edition begitu. katanya. Iya, batasan tetap ada gitu. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu, karena di dalam Tritunggal Bapa itu tidak bisa dipisahkan dari Putra. Allah tidak dipisahkan dari firman-Nya. Dan kasihnya tidak pernah putus. Lingkaran kasih antara Bapa dan Putra dalam Roh Kudus tidak pernah putus. Maka kalau perkawinan itu adalah lambang dari kehidupan Tritunggal, sebenarnya perkawinan tidak boleh bercerai. Nah, karena juga Bapa yang satu itu hanya punya firman yang satu atau Putra yang satu, tidak ada putra yang tersembunyi, maka dalam perkawinan Kristen tidak boleh ada will ataupun pill. Apa itu, Romo? Karena di dalam ya. Apa itu, Romo? Saya nggak ngerti itu, Romo. Will, wanita idaman lain, selingkuhan maksudnya. Oh gitu. Oh. Will, pria idaman lain, itu selingkuhan dari pria perempuan. Nggak boleh. Oh. Karena keperkawinan itu landasannya suci dari keberadaan Allah itu. Sekarang kan banyak orang punya will dan pill gitu kan. Jadi menyalahi prinsip perkawinan yang merupakan gambar dari Tritunggal Maha Kudus itu. Jelas itu ya? Jelas. Iya. Jelas. Oke, ada lagi nggak, Romo yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau begitu, karena Allah itu hanya ada satu firman, satu Bapa dan satu firman, satu Roh. Firman itu keluar dari Bapa, hanya satu. Maka tidak mungkin ada poligami gitu loh. Karena Allah tidak dalam prakteknya Allah tidak punya dua firman, dan setelah menciptakan Allah tidak menciptakan Hawa dan Magdalena gitu kan, enggak. Apalagi Adam yang diciptakan ya Hawa saja. Gimana? Bukan Adam dan Steve, bukan Hawa, bukan Adam dan Steve. Bukan Adam dan Hawa dan Magdalena, bukan. Nah, berarti dari sini kita melihat bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan poligami, tidak mengizinkan poligami. Ada yang nanya, Pak, di Perjanjian Lama kenapa pada poligami gitu? Itu gimana, Romo, jawabnya, Romo? Itu kan karena ketegaran hati mereka. Dan efeknya coba kita lihat. Adakah perkawinan poligami Perjanjian Lama digambarkan semuanya harmoni bagus? Enggak. Coba aja Sarah dan Hagar bertengkar. Nanti Leah dan Rachel pada rebutan suami gitu kan. Nanti Daud, anak-anak Daud akhirnya pada memberontak. Semua gambaran tentang poligami di dalam Perjanjian Lama itu gambarannya negatif semua efeknya. Jadi itu menunjukkan bahwa poligami itu bukan sesuatu yang ideal. Idealnya laki-laki satu ya perempuan satu. Bukan diperbolehkan, bukan disuruh sama Tuhan ya, Romo, itu, Romo. Nah, kan banyak orang yang berpikir, oh itu Abraham kan nabi gitu. Iya, tapi waktu menikah kan dia melanggar perintah Allah. Allah menjanjikan bahwa dia akan punya anak dengan Sarah. Nah, karena umurnya terlalu tua, nggak sabar, Sarah lah yang membisik-bisikkan, ayo dong, Papa kawinin itu gadis muda itu, punya aku itu, gitu kan. Akhirnya Abraham jatuh pada rayuan istrinya, akhirnya tidak mempercayai akan janji Allah bahwa dia akan punya anak nanti dengan Sarah. Daud juga gitu, nggak ada perintah dalam hai Daud kawin ini, hai Daud kawin lagi dengan itu, kan tidak ada. Mereka itu semua perkawinan mereka lakukan atas kehendak sendiri, bukan karena perintah Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata tentang perkawinan, yang menjadi fondasinya adalah perkawinan awal itu Adam dan Hawa. Coba kita baca dalam Matius 10. Matius yang ke-19 ayatnya, coba kita lihat. Kita baca ayat yang ke pasal 19. Ayat yang ke-8, ayat 7 sampai 8 lah. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah
sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Hatimu, Terus? Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak demikian. Jadi mereka, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Jadi perceraian itu terjadi bukan kehendak Allah, tapi Allah memberikan konsesi karena ketegaran hati manusia. Tapi akhirnya mengatakan idealnya, tetapi sejak semula, maksudnya pada waktu zaman Adam dan Hawa, tidaklah demikian, ya toh? Jadi dia menemukannya pada sejak, ya. Ketegaran hati ini maksudnya ngeyel ya Romo ya? Ngeyel, ya. Manusianya ngeyel. Itu bukan idealnya Allah, kenapa kamu langgar? Oke. Jelas ya? Jelas. Oleh karena itu di dalam iman Kristen sebenarnya kita diajar untuk setia ya. Kalau satu ya sudah satu gitu loh. Dan fair gitu loh. Laki-lakinya boleh nikah 4 orang, kok istrinya enggak boleh, atau 5 orang kok istrinya enggak boleh. Itu enggak fair kepada wanita kan. Seharusnya kalau istrinya enggak boleh punya suami 2, ya laki-laki ya jangan punya istri 2 gitu. Jelas ini ya? Jelas. Jadi idealnya memang satu, sebab kalau enggak coba lihat aja keluarga yang kawin cerai, anaknya gimana? Kehidupannya gimana? Bahagiakah orang? Kasihan sekali. Ya. Kasihan memang. Ya. Itu jadi. Kalau di Butan itu kemarin saya lihat di YouTube, di Butan itu malah poliandri. Perempuan 1 kawin dengan 4 saudara, tinggal satu rumah. Dan akhirnya mereka bingung anaknya itu anak yang mana, anak suami yang mana. Karena beda kacau dan karuan kan gitu kan. Itu di Butan di dekat Himalaya sana itu ada suku yang memang budayanya perempuan kawin dengan banyak kakak adik gitu loh. Karena apa? Karena supaya tanah miliknya tidak terbagi-bagi pada orang. Lebih kepada warisan dia. Ya gitu. Mengerikan sekali. Ya kalau kita melihatnya kok bisa begitu ya, perempuan punya 4 suami itu gimana gitu. Ya memang idealnya sih untuk kasih yang utuh antara 2 orang, ya 2 orang saja. Karena saya tidak yakin orang betul-betul bisa adil mengasihi 2 orang dalam waktu yang bersamaan, itu tidak bisa ya. Pasti ada di dalam hatinya itu ada membedakan ini, membedakan itu, dan belum lagi kalau itu hanya dilihat dari kacamata suami, istrinya perasaannya nggak diperhitungkan. Punya rival itu, saya ingat mama saya dulu waktu saya kecil pernah bilang gini, sekering-keringnya jahe, rasanya masih pedis. Artinya ya sekering-keringnya jahe rasanya masih pedis. Artinya biarpun ada dua orang madu hidup bersama dengan satu suami, tetap aja di dalam hati itu ada rasa cemburu lah, ada rasa iri lah, ada rasa apalah. Kan nggak enak gitu tuh. Makanya kalau kita melihat perkawinan jangan hanya dilihat dari sisi suami saja, perhatikan juga perasaan wanita. Memang wanita tidak punya perasaan. Kita lalu jadi sewenang-wenang. Enggak, harus fair. Sebab kita dijadikan satu daging. Satu daging itu terdiri dari 2 tubuh ini. Coba kita baca dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, bisa menjadi satu daging kalau 2 jadikan 1. Kalau 3 dan 4 gimana jadi satu daging?
Dikiloin, Romo. Nggak bisa kan? Hah? Dikiloin. Dikiloin. Nah, ini sudah jam 9.10 ya, 9.10 Ya. menit. Jadi gimana? Oke, kabarnya cukup clear, Romo. Jadi pertama, Pak Ahok BTP itu bukan anggota gereja ortodoks. Dan kedua, secara resmi di dalam tradisi gereja ortodoks menyatakan bahwa Paulus tidak menikah. Walaupun kenyataannya adalah tidak ada keterangan sama sekali di Alkitab bahwa Paulus pernah menikah. Jadi antara Paulus menikah atau tidak menikah itu adalah spekulasi. Jadi ya cuman spekulasi ngobrol-ngobrol. akademis. Ngobrol-ngobrol aja lah kemungkinan-kemungkinan. Tapi kenyataannya di dalam gereja ortodoks dinyatakan bahwa Paulus tidak menikah. Gitu ya, Romo? Iya, betul. Oke. Siap. Kayaknya cukup jelas sekali. Teman, sepertinya cukup sekian, Romo. Udah malam juga. Romo sehat ya? Iya, oke deh. Kesehatan. Sampai ketemu lagi nanti ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Romo. Tuhan berkati. Tuhan memberkati semua. Oke, guys, thank you semuanya udah hadir di acara ini. Kemungkinan besar ke depannya Romo Daniel akan melayani tanya jawab di channel Open Biblika. Oke, ini mungkin yang terakhir kalinya di channel Tanpa Ragi. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel Open Biblika, silakan subscribe channel Open Biblika. Dan juga di bawah video ini saya sudah memberikan link untuk teman-teman yang mau subscribe channelnya Romo Daniel juga. Channel Romo Daniel saya berikan di deskripsi video ini. Teman-teman silakan subscribe, soalnya banyak sekali video-video Romo Daniel yang itu sangat bagus-bagus ya. Buat teman-teman yang mau belajar terutama di sisi sejarah. Di sisi sejarah itu antara Kristen Katolik dan Protestan ada gap sebenarnya. Di antara kita ini ada gap, terutama di Protestan ya, ada gap tentang sejarah yang terlupakan, dan itu sebenarnya bisa dilihat karena gereja timur itu, gereja ortodoks itu mempunyai sisi lain di istilahnya tidak di atas panggung, tapi di bawah panggung. Jadi ada suatu sisi lain, sudut pandang lain yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, belum pernah tahu sebelumnya. Dan itu sangat banyak sekali, sangat bagus sekali untuk kita tahu bersama-sama. Oke,